Shalom, selamat hari Sabtu mendekati weekend. Biasanya anak muda kalau Sabtu gini kan jalan-jalan sama pacarnya ya malam mingguan. Nah, siang hari ini guys, kita kedatangan bintang tamu ya, yaitu Gabriel ya, mana dia kuliah di Universitas Kristen Petra. Universitas Petra. Tangan dulu dong Gabriel. Luar biasa ya. Narasumber yang satu ini bukan kaleng-kaleng guys. Narasumber ini bisa dipercaya. Nanti kita akan kasih tema pada siang hari ini, marketing berdasarkan firman Tuhan. Nah, nanti kalian-kalian yang mau tanya bisa dong ya, bisa lewat IG atau WA, Facebook bisa. Nah, siang hari ini kita akan mulai dulu ya narasumber berdasarkan marketing berdasarkan firman Tuhan bersama Gabriel. Oke, ya, shalom. Shalom. Ya, gimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Kesibukan apa hari ini? Kesibukannya ya masih tetap usaha sambil cari-cari juga pengalaman baru sambil pelayanan juga. Jadi ada beberapa memang yang kita handle dari perusahaan-perusahaan itu juga jalan juga untuk dari konsultan juga. Wah, cocok. Kita nggak salah pilih guys. Ini yang kita cari pada siang hari ini guys ya, marketing berdasarkan firman Tuhan. Bagaimana Gabriel juga menego dari perusahaan-perusahaan. Nah, siang hari ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Bisa nggak dijelaskan gimana sih marketing berdasarkan firman Tuhan? Jadi gini ya, kita awal mulanya kita bedah dulu nih kata dari marketing itu apa. Apa sih sebenarnya? Marketing itu adalah sebuah aktivitas yang dimana itu adalah pertemuan yang dimana melakukan transaksi antara pihak pertama dan pihak kedua, dan biasanya itu dengan adanya transaksi itu akan menimbulkan yang adanya negosiasi nantinya. Nanti dalam marketing ini tidak hanya kita menjual produk saja, kita juga bisa menjual jasa juga, menjual ide, ilmu, menjual brand juga pun itu penting gitu loh. Jadi kita bisa yang namanya rebranding dari usaha-usaha kita yang usaha kecil-kecil nanti menjadi besar, dan juga kita bisa juga untuk menjadikan usaha ini seperti yang kita mau dengan strategi-strategi yang ada nantinya saya jelaskan. Jadi, nah guys, ini sebenarnya cocok seperti program pemerintah yaitu menumbuhkan UMKM. Ya, benar. Nah, narasumber kali ini kita akan nanti banyak belajar ya bagaimana Kak Gabriel ya menumbuhkan UMKM berdasarkan program pemerintah, juga pengen kan ekonomi tumbuh ya. Tapi yang pasti guys, dilandasi dengan firman Tuhan. Nah, kita bedah lebih lanjut ya. Bagaimana sih yang baik marketing berdasarkan firman Tuhan? Apakah harus mencurangi ataukah kita harus berbohong pada customer? Kita akan bedah sama-sama ya. Selanjutnya Kak, bisa dijelaskan Kak, gimana sih berdasarkan firman Tuhan bagaimana? Yang pertama yaitu tadi kita sebelum melakukan usaha apapun itu yang penting kalau kita sebagai anak Tuhan ya, bukan anak yang di luar Tuhan, kita percaya usaha kita dinaungi sama Tuhan Yesus Kristus pastinya. Dan ini pun juga ada panggilan beberapa, jangan memaksakan juga yang kita bukan jiwa entrepreneur tapi kita terjun ke dunia entrepreneur. Nah itu salah juga. Beda ya. Iya, jadi kita harus benar-benar tahu passion kita di mana. Passionnya. Kalau kita memang passion kita adalah pembisnis, entrepreneurship, ya kita harus tekunin itu. Yang dimana berdasarkan firman Tuhan tidak boleh mencurangi, tidak boleh juga menipu ataupun mengambil customer orang. Yang penting kita tetap bersaing sehat, yang penting win-win solution anggapannya. Jadi kita untung, orang lain juga untung, dan itu bisa menjadi berkat buat orang lain dan sekitar. Dan di situ akan memuliakan nama Tuhan secara nggak langsung. Mereka kan tidak tahu kan seperti apa gitu. Cuman ya itu tadi kita untuk berdasarkan usaha kita harus kita tetap tekuni, dan juga ibaratnya kalau orang bilang ya orang labora yang dimana bekerja dan berdoa ya kan gitu. Jadi seperti itu. Lalu bisa nggak dijelaskan mengenai negosiasi yang baik berdasarkan firman Tuhan itu bagaimana sih? Kita semua kan pengen belajar. Seringkali kalau di dunia ini kan negosiasinya harus pakai cara gaib, dukun dan sebagainya. Nah, bagaimana sih yang betul? Bisa nggak dijelaskan? Kalau aku boleh saran, sebelum kita negosiasi dari partnership ataupun kita nantinya ketemu klien atau apa, kita berdoa dulu sama Tuhan. Gitu ya, harus berdoa dulu sama Tuhan, minta tuntunan Tuhan supaya nantinya kita bertemu dengan klien atau partnership yang bakalan nantinya negosiasi dan berusaha untuk apa namanya
mencapai usaha itu, kesepakatan itu Yeah. kita bisa anggapannya hati ke hati, jadi tidak ada salah kata tuh. Karena kalau kita negosiasi berdasarkan dengan ilmu kita memang bagus, tapi Yeah. kalau kita melontarkan salah kata dikit pun kan pasti menyakiti orang seperti itu. Jadi kita nggak perlu juga untuk ilmu yang harus dewa, untuk jadi harus sekolah marketing atau sekolah tinggi apapun itu untuk dapat yang namanya pelajaran negosiasi. Yang penting yang pertama yaitu tadi minta tuntunan Tuhan, berdoa dulu sebelum berangkat. Kalau bisa kita datang sebelum orang itu datang, karena negosiasi, apalagi orang kan pasti percaya kalau misalnya kita tepat waktu kan pasti orang juga seneng kan. Menilai kita ya. Iya, menilai kita Profesional banget ini ya. Profesional, walaupun kita menunggu misalnya kita ketemuan janjian jam 1 ya, ternyata kita jam 12 harus datang duluan 1 jam sebelumnya. Jadi biar tidak mengecewakan juga, dia juga tidak menunggu lama di situ. Walau kita pun sambil berdoa. Nah, kalau aku saran itu tadi sambil berdoa, kita sampai di tempat kalau bisa kita punya yang namanya, kalau mungkin di sini anak Tuhan ya pasti ada minyak urapan. Itu kita urapi tempat duduknya sambil kita doakan tempatnya, kita doakan supaya tidak ada gangguan-gangguan dari luar. Jadi biar kita hati ke hati ngomongnya seperti itu. Nah, guys, poin pertama kita dapatkan dalam marketing yang penting adalah on time. Nah, ya dicatat ya, on time ya Kak ya. Ya benar. Karena on time ini akan sangat dinilai orang ya. Kalau kita profesional dimanapun, maka orang juga akan menilai kita wah luar biasa di marketing ini ya. Poin yang kedua Kak, strategi apa sih yang bisa diterapkan dalam usaha UMKM yang sekarang pemerintah lagi juga ikut membantu juga? Kalau strategi untuk poin keduanya dalam kembali lagi kita harus mempunyai basically yang dimana itu beda sama usaha-usaha lainnya. Nah, kita mempunyai keunikan sendiri yang dimana itu boleh kita menyamai kompetitor, boleh kita melihat kompetitor, tapi kita harus juga punya jati diri sendiri. Seperti berinovasi gitu Kak? Iya, berinovasi. Jadi kita mempunyai brand sendiri yang dimana itu melekat pada diri kita sendiri. Apa usaha pun apapun itu tetap kita dilihat sama orang di luar kan pasti brand nama, nggak mungkin produknya, pasti brand dulu. Makanya pentingnya brand awareness, pentingnya rebranding, pentingnya brand image itu apa ya, seperti itu. Jadi kita mengumpulkan dulu brand kita ini apa, brandnya, terus baru produk kualitinya seperti apa, kita mempunyai produk yang keunggulan seperti apa, kita mempunyai produk yang beda daripada kompetitor walaupun hampir sama mirip, anggapannya kayak memper-memper lah ya kalau bahasa Surabayanya kan gitu, kayak hampir mirip tapi tetap kita harus mempunyai keunikan gitu ya, beda sama kompetitor. Yang kedua berarti poin pentingnya berinovasi ya. Iya, berinovasi. Meskipun jualannya sama, tapi kalau kita inovasi kan tidak masalah. Benar. Nah, saya juga pernah dengar gini Kak, apakah betul sih di dalam marketing berdasarkan pengetahuan itu ada orang bilang seperti ini, berkat itu nggak mungkin ketukar kok, karena berkat itu sudah ada yang mengatur. Menurut teman-teman gimana? Ya benar, karena setiap kita percaya aja dengan iman kita masing-masing. Ya. Orang yang belum mengenal Tuhan aja udah percaya rezeki ada yang ngatur. Ada yang ngatur gitu ya. Apalagi dunia ya, beriman. beriman ya. Kita imbangi dengan doa, kita imbangi dengan ketaatan, kita doakan usaha kita. Ya pasti Tuhan berkati. Orang di firman Tuhan aja bilang burung di udara jadi pelihara, apalagi kita gitu yang sebagai makhluk ciptaannya dikasihi yang serupa, pasti akan benar-benar ya itu terberkati sendiri. Jadi itu tetap ya itu tadi, jangan sampai punya pikiran nih kita mengejar cuan kan, kalau bisnis kan yang penting cuan itu. Tapi kita melupakan satu hal, yaitu tadi kita mengurangi produk kita sendiri, kita kayak kita melakukan kecurangan yang seharusnya harganya segini jadi dinaikin, itu tidak baik. Jadi itu secara logistik ya kita nggak baik, secara pikiran kita ya anggapannya kayak itu merusak juga perdagangan, kayak persaingan juga gitu. Jadi kita merusak juga kompetitor yang lain. Anggapannya kita kayak, kalau bahasa luarnya itu kayak misalnya kita orang luar ya yang di luar sana, orang awam bilangnya kayak mateni rezeki sendiri. Nah itu nggak boleh juga. Kita boleh berkompetisi tapi kita harus juga benar-benar jujur. Nggak boleh kita langsung menjelek-jelekan kompetitor. Misalnya ada pelanggan yang datang nih ke tempat usaha kita memprovokasi
di situ nggak enak, mending di sini aja Nah. dapat ini itu nggak boleh. Biarlah pelanggan, biarlah customer baru ataupun customer lama yang nantinya menilai kita Menilai sendiri. sendiri ya. Berarti dengan kata lain, meskipun kita pebisnis pun harus tahu etikanya. Iya, etika bisnis itu Gitu penting. ya. Jadi kayak gitu. Memang dalam etika bisnis itu penting, makanya jadi ada namanya persaingan sehat. Nah, gitu. Jangan sampai kita melakukan bisnis ataupun kita membuka usaha tapi kita nggak bersaing sehat. Nah itu sama aja tidak mengandalkan Tuhan dong, anggapannya kan gitu. Betul. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, Kak. Biasanya saya dengar di luar itu supaya kita ini produk kita ini laris, aku mau yang cepat instan, pergi ke dukun. Kalau di sini sekarang buat di Gunung Kawu ya. Nah, kira-kira menurut Kak Krep gimana sih? Boleh gak sih berdasarkan fatwa orang pengen cepat kaya tapi pakai cara instan? Sedangkan kita menulis sendiri mau kaya ya harus mengumpulkan sedikit demi sedikit. Gimana? Ya, sekarang gini aja kita pakai logikanya. Ya. Mie instan yang katanya instan aja ada prosesnya. Oh, iya. Gitu ya. Mesti digodok dulu ya. Iya, pasti kan ada kita rebus dulu, kita bumbunya kita buat dulu, baru kita tiriskan kan kayak gitu. Kalau dibungkusnya yang bilang instan aja proses. Semua itu butuh proses karena kalau aku pribadi kita bisa lihat tuh kayak toko-toko misalnya di pasar Atom atau pasar Turi kan ada tuh yang pakai yang seperti ini, kayak tahu nggak yang itu tuh yang kucing-kucing gitu. Iya. Itu kan kayak boneka yang kayak awe-awe gitu, katanya itu dipercaya untuk mendatangkan pelanggan. Itu harusnya nggak ada sih kayak gitu. Kalau kita hidup kita berdasarkan firman Tuhan itu nggak ada seperti itu, karena kita percaya aja kalau misalnya itu usaha kita bakalan digenapi, usaha kita bakalan dibuat laris, usaha kita bakalan bisa laku keras itu seperti itu. Yang penting ya itu tadi, kita butuh yang namanya keintiman sama Tuhan. Jadi kita nggak bisa kita misalnya usaha itu tanpa doa itu tadi. Kita tetap doakan usaha kita walaupun usaha kita belum ada pembeli ataupun 1-2, tetap kita percaya diri aja. Jadi nggak perlu undermined ataupun kita bernegatif thinking, oh ternyata aku nggak bisa gini, bukan seperti itu. Memang ya itu tadi yang kita bilang, orang belum mengenal brand kita, orang belum mengenal usaha kita ini apa. Jadi nggak perlu kita sampai bernegatif thinking juga sampai ya usah pakai jalan pintas kita langsung ke dukun apa itu nggak baik. Itu malah justru tidak ada yang namanya pakai ilmu di luar kuasa Tuhan menjadi kaya, itu nggak bisa gitu. Jangan gitu, yang seperti kita obrolin yang lagi booming tuh judi online, nggak ada orang kaya dari judi, itu nggak ada ceritanya kayak gitu. Apapun usaha pun ya nggak ada gitu, pakai instan pun ya nggak ada langsung bisa kaya. Seperti itu sih kalau aku bilang. Untuk poin berikutnya, kadang-kadang orang tanya begini, bagaimana sih Kak cara promo yang benar itu? Nah sekarang kalau zaman dulu kan cuma bagi brosur. Di era sekarang kan jelas sudah banyak ya, bisa sosmed dan sebagainya. Bisa jelaskan nggak Kak? Cara promo yang modern di era kalau sekarang itu lebih ke digital marketing. Digital marketing itu kalau misalnya orang yang belum mempelajari marketing, kita kasih poin aja, promosi tidak harus lewat tidak harus lewat brosur atau tidak harus lewat yang kita keliling kasih kita sekarang dipermudah dengan adanya digital, kayak ada sosial media, itu kita dipermudah. Apalagi banyak tuh influencer yang dengan senang hati menerima kita. Seperti itu kita bisa pakai dia untuk promosi. Live DJ termasuk ya? Iya betul, seperti itu. Dan yang penting itu tadi, lebih tepatnya satu poin yang harus kalian tahu kalau misalnya buka usaha, jangan terlalu banyak promosi. Lebih baik kalian kuasain dulu, kalian berbenah dulu dalam produk kalian. Karena kalau dalam dunia marketing, promosi itu hanya 10% dari 100%. Karena yang terpenting itu ya tadi itu brandnya, terus produknya. Yang itu yang terpenting, dan yang paling penting ya produknya. Seperti apa produk kita? Kita mempunyai keunikan atau tidak? Kita bisa berinovasi lebih dulu atau tidak? Kita bisa anggapannya kita bisa mengikuti tren atau tidak, seperti itu. Kalau misalnya dalam promosi sih tidak terlalu penting sih kalau marketing ya, karena promosi itu hanya yang saya bilang tadi cuma 10%. Yang terpenting yaitu tadi promosi secukupnya, tapi berbenah pada produk kita untuk selebihnya. Karena pasti ada lah, kalau misalnya orang mencoba produk kita pasti ada
komplain pasti. Jangan takut untuk dikomplain, justru kita harus berterima kasih nih, banyak ulasan, banyak kritikan itu harus berterima kasih karena secara nggak langsung dia itu menolong kita untuk berbenah lebih baik lagi kita ya. yang membenahkan produk kita supaya lebih baik lagi dan bisa menjadi benar-benar yang the best lah, awalnya kayak gitu. Dan untuk promosi sih secara nggak langsung pasti semua orang tahu ya, itu tadi lewat influencer, bisa juga lewat sosial media, juga bisa juga yang namanya kita kayak kalau kasarannya bilang itu kayak tradisional ya, bisa tradisional itu ada yang namanya omni channel, itu kayak kita bertutur misalnya dari keluarga ini, dari grup WA kan rame nih, grup WA ibu-ibu kan ya, jadi kita share aja misal produk kita apa, nanti kan pasti langsung ke saluran, langsung bisa ini kan ya, termasuk dari mulut ke mulut itu apakah juga bagian ya, dari promosi? M2M ya, M2M itu masuk dalam sebuah promosi juga, itu memang ada di bagian omni channel bukan digital marketing. Iya, termasuk omni channel ya. Ya, omni channel, karena omni channel ya itu tadi yang cara tradisional itu. Jadi karena kita, kalau menurut aku kita masih belum siap dalam digitalnya gitu, karena orang Indonesia masih 100 dari 100% itu orang yang menggunakan sosial media itu masih nggak sampai 50% gitu loh. Jadi percuma juga kita berinovasi ataupun kita mempromosikan lewat digital marketing, percuma juga gitu. Mungkin kalau memang produk kita itu sesuai dengan target kita, misal kita targetin produk kita untuk siapa nih, untuk misal generasi Gen Z ataupun anak-anak yang muda, mungkin bisa lewat digital marketing. Tapi kalau produk kita targetnya ataupun fokusnya itu ke anak yang di atas atau orang tua di atas umur 30 tahun ke atas, mungkin nggak bisa pakai digital. Jangan gitu, kita balas WA aja orang tua masih belum ada yang bisa gitu. Masih gaptek istilahnya. Iya, masih gaptek. Kecuali kalau di luar negeri memang kan sudah benar-benar negara maju, karena Indonesia sendiri udah dinobatkan sebagai negara berkembang. Makanya untuk digital itu agak susah sih kalau aku ngomong. Jadi lebih baik ya tadi pakai cara lama tapi diimbangi dengan cara baru gitu. Seperti itu. Untuk yang poin terakhir, bisa nggak digambarkan ke teman-teman semua apa sih tips-tips supaya usaha kita itu bisa berkembang, bisa maju, bahkan bisa sukses? Untuk poin terakhir sekalian bisa disimpulkan. Nah, silakan. Jadi gini guys, kalau misalnya kalian mau usaha atau pemula ya, mau bikin usaha baru, kalian harus yang namanya tahu sendiri kalian mau usaha apa, target kalian kemana, segmen kalian siapa, seperti itu. Nanti juga peluang-peluang itu bakal ada gitu, peluang-peluang itu bakal ada di kita dan kita bisa nangkep enggak. Jadi kita harus benar-benar bisa baca pasar, anggapannya kita bisa bilang itu kayak market research ya. Jadi kita harus benar-benar tahu pasar apa yang dibutuhkan, itu yang kita jual. Kayak misalnya kemarin nih banyak booming pas COVID ya. Akhirnya banyak anak-anak muda yang jual masker. Oh itu kan langsung naik kan mereka. Nah itu sebagai tanda-tanda yang dimana dia walaupun bukan anak marketing atau siapapun, tapi dia nangkep peluang pasar. Jadi kalau aku saran kalian harus baca pasar dulu. Kalian di mana di daerah Surabaya, Sidoarjo atau sekitarnya, kalian tahu apa yang menjadi kebutuhan, yaitu yang kalian jual. Apa yang menjadi kebutuhan utama dari masyarakat itu kalian tekuni. Tapi ya itu tadi, tetap taat sama Tuhan, berdoa untuk usaha dan juga bekerja keras. Jangan lupa juga tetap doakan usaha itu supaya tetap berkembang dan tidak stagnan, anggapannya tidak gitu-gitu aja, seperti itu. Kesimpulannya ya memang seperti itu. Jadi jangan mudah menyerah, jangan mudah untuk bernegatif thinking, ataupun jangan mudah juga untuk kita tetap kayak sikut-sikutan. Kalaupun ada yang main kotor, kita jangan main kotor, biarin aja. Kita tetap lurus, kita tetap lempeng lah anggapannya ya, kalau bahasa Surabaya, kita tetap lempeng untuk fokus ke usaha kita. Kalaupun ada yang mau main kotor ke kita tetap berdoa, dan kita justru itu kita lebih lagi untuk memikirkan inovasi apa yang harus ada dalam produk kita itu sendiri. Jadi seperti itu. Guys, bagaimana? Sudah cukup jelaskan? Sudah dijelaskan ya oleh narasumber kita bahwa marketing berjalan firman Tuhan, yang pasti kita selalu berpikir positif dan jangan lupa berdoa. Inilah marketing tentang berjalan firman Tuhan, biar menjadi berkat dan memberkati kita semua. Terima kasih, God bless you. Bless you.